Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hafwanur dengan nomor induk mahasiswa 301230003 dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir kelas A Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Gusdur Pekalongan. Kali ini saya membuat tugas video pembelajaran dengan tema Perang Salib. Berikut video pembelajarannya. Perang Salib merupakan peristiwa yang sangat penting yang terjadi pada akhir masa klasik dalam sejarah peradaban Islam. Perang Salib ini bisa dikatakan sebagai pertempuran antara dua agama besar, yaitu agama Islam dan Kristen. Pertempuran tersebut dinamakan Perang Salib dikarenakan pasukan Kristen Eropa memakai atribut salib sebagai lambang kebesaran mereka. Perang Salib adalah serangkaian perang agama yang terjadi selama hampir 2 abad sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam di Asia. Perang ini terjadi karena sejumlah kota dan tempat suci Kristen diduduki Islam sejak tahun 632 Masehi. Perang Salib ini bertujuan untuk merebut Yerusalem dari tanah suci Islam yang sekarang Palestina, Israel, sebagian Lebanon, serta Yordania. Ada beberapa yang melatar belakangi Perang Salib, yaitu 1. Fakta geografis tentang perbedaan antara timur dan barat menjadi faktor penting terjadinya Perang Salib jika dibandingkan dengan pertentangan agama, suku bangsa, dan perbedaan bahasa. Kenyataannya, Perang Salib secara khusus menggambarkan reaksi orang-orang Kristen di Eropa terhadap Muslim di Asia yang telah menyerang dan menguasai wilayah Kristen sejak tahun 632 Masehi. Yang kedua, kecenderungan gaya hidup nomaden dan militeristik suku-suku Teotonik Jerman yang telah mengubah peta Eropa sejak mereka memasuki babak sejarah, dan perusakan makam suci milik gereja, tempat ziarah ribuan orang Eropa yang kunci-kuncinya telah diserahkan kepada Charlemagne dengan berkah dari uskup Yerusalem oleh Al-Hakim. Keadaan itu semakin parah karena para peziarah merasa keberatan melewati wilayah Muslim di Asia Kecil. Yang ketiga, permohonan Kaisar Alexius Komnesus kepada Paus Urban II pada tahun 1095 untuk membantunya, karena kekuasaannya di Asia telah diserang oleh Bani Saljuk di sepanjang pesisir Marmora. Serangan umat Islam tersebut mengancam kekuasaan Konstantinopel. Paus memandang permohonan itu sebagai kesempatan untuk menyatukan kembali gereja Yunani dan gereja Roma yang sejak tahun 1009 hingga 1054 mengalami perpecahan. Yang keempat, pada tanggal 26 November tahun 1095 Masehi, Paus Urban menyampaikan pidatonya di Clermont, bagian tenggara Prancis, dan memerintah orang-orang Kristen agar memasuki lingkungan makam suci, merebutnya dan menyerahkannya kembali kepada mereka. Mungkin inilah pidato paling berpengaruh yang pernah disampaikan oleh Paus sepanjang catatan sejarahnya. Orang-orang yang hadir di sana meneriakkan slogan Deus Vult, yang artinya Tuhan menghendaki, sambil mengacung-acungkan tangan. Pada musim semi tahun 1097, sebanyak 150.000 sebagai besar orang Franka, Norman, dan sebagian lagi rakyat biasa menyambut seruan untuk berkumpul di Konstantinopel. Pada saat itulah genderang Perang Salib. Disebut begitu karena salib dijadikan lencana pertama ditabuh. Yang kelima, orang-orang tertarik untuk ikut dalam perang itu karena beberapa hal, yaitu karena ingin mendapatkan kekuasaan demi kepentingan mereka, sandaran baru bagi kehidupan mereka, dan sebagai bentuk pembebasan. Perang salib ini terjadi selama 8 periode. Yang pertama,
Perang Salib diberangkatkan untuk merebut Yerusalem pada tahun 1999. Pasukan di bawah Gottfried von Bouillon merebut Yerusalem. Mereka mendirikan negara-negara salib, yakni negara-negara boneka di wilayah-wilayah yang diduduki tentara salib. Namun, karena kelemahan Bizantium dan perpecahan di kalangan Muslim sendiri, negara-negara boneka ini berkembang sebagai negara-negara Latin yang feodalistis dan tirani, di mana seluruh penduduk Yahudi dan Muslim dihabisi. Periode yang kedua, pasukan salib berusaha merebut wilayah-wilayah di sepanjang Laut Tengah, baik yang dikuasai Muslim maupun bukan, seperti misalnya wilayah Athena, Korintia, dan beberapa pulau-pulau Yunani. Ini menunjukkan bahwa serangan salib sebenarnya tidak spesifik ditunjukkan hanya kepada umat Islam, karena memang kekufuran. Sebenarnya musuh seluruh manusia, hanya saja umat Islam adalah penghalang terbesar bagi kuburan itu. Tokoh dari perang salib tersebut yakni antara lain Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zanki, dan Imaduddin Zanki. Periode yang ketiga terjadi setelah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mempersatukan kembali wilayah-wilayah Islam di Mesir dan Suriah. Perang ini merupakan perang salib terbesar. Pada perang ini, pihak Kristen dipimpin oleh Philip Augustus dari Prancis dan Richard Leonhard dari Inggris. Sementara kaum muslimin dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pada masa itu, kekhalifahan Islam terpecah menjadi dua. Periode yang keempat terjadi karena pasukan salib dari Eropa Barat ingin mendirikan kerajaan Norman Eropa Barat di atas Yunani dan menaklukkan Yerusalem yang dikuasai kaum muslimin dengan cara invasi melalui Mesir. Periode yang kelima diumumkan oleh Paus Innocentius dan Konsil Lateran IV yang juga menetapkan undang-undang inkuisisi dan berbagai aturan anti-Yahudi. Untuk mendapatkan kembali kontrol atas pasukan salib, jabatan Raja Yerusalem digantikan oleh wakil Paus. Jabatan Raja Yerusalem ini hanyalah formalitas idealis, tanpa kekuasaan sesungguhnya, karena de facto Yerusalem telah direbut kembali oleh Al-Ayyubi. Periode yang keenam dipimpin oleh Kaisar Jerman Friedrich II sebagai orang yang dimurtadkan. Dia berhasil merebut kembali Yerusalem. Paus terpaksa mengakui dia sebagai Raja Yerusalem. 10 tahun kemudian, Yerusalem berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin. Periode yang ketujuh dipimpin oleh Louis IX dari Prancis yang telah dinobatkan sebagai orang suci oleh Paus Bonifatius VIII. Meski di negerinya Ludwig dikenal sebagai penegak hukum yang baik, namun ia memimpin sebuah organisasi yang amburadul sehingga justru tertangkap di Mesir, dan orang Prancis menebusnya dengan uang emas yang banyak. Periode yang ke-8, Perang Salib yang dilangsungkan oleh Louis IX dari Prancis terhadap kota Tunis. Perang salib ini dianggap gagal karena Louis meninggal dunia akibat penyakit yang ia derita tidak lama setelah tiba di pesisir Tunisia, dan pasukannya juga dilanda penyakit dan membubarkan diri kembali ke Eropa tidak lama dari setelah wabah tersebut. Dampak bagi orang Eropa. Yang pertama, perang salib menimbulkan beberapa akibat penting bagi sejarah dunia karena membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Islam. Yang kedua, menambah kepentingan Eropa di lapangan perniagaan dan perdagangan. Yang ketiga, pada saat yang sama, kehadiran Barat telah memengaruhi dunia Islam. Dampak bagi Islam. Yang pertama, dunia Islam mengalami kemunduran dalam segala bidang kehidupan. Yang kedua, menurut ahli sejarah, krisis dunia Islam disebabkan ruh Islam hilang dari kehidupan mereka. Yang terakhir, kondisi kemunduran Islam semakin diperparah lagi oleh bangsa-bangsa Eropa telah bangkit dari tidurnya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.